Ini kisah malang dari seorang wanita muda berjilbab. Hanya dalam waktu yang singkat, ia harus dicerai suaminya. Ada suatu keganjilan saat malam pertama yang ia jalani. Malam itu terjadi hal aneh di luar kesadarannya. Saat ia berniat untuk menyerahkan tubuhnya kepada suaminya yang sah. Sungguh aneh, tiba-tiba ia tak mau didekati dan disentuh. Ada perasaan jijik, hingga tak mau untuk melakukan sesuatu yang lazim dilakukan oleh pasutri. Perasaan jijik tersebut berlangsung selama sebulan. Sang suami tentu saja membatin, namun ia tak pernah peduli, bahkan ia selalu minta untuk diceraikan. Walhasil, suaminya pun tak sabar, hingga suatu waktu akhirnya mereka pun bercerai, tanpa meninggalkan indahnya kenangan bercinta. Ada suatu rahasia yang ia ungkapkan sebelum ia menikah. Banyak orang yang akan meminang dirinya, namun tanpa alasan yang jelas. Para peminang itu selalu berpaling sebelum terjadinya akad nikah. Selain itu ada keganjilan yang selama ini ia tutupi. Keganjilan apa yang ia maksud? Menurutnya, saat ia tidur sering sekali didatangi bayangan dalam bentuk seorang lelaki yang sudah dikenalnya, dan yang tak dikenalnya. Makhluk-makhluk itu sering memaksa dirinya untuk memegang-megang dadanya. Sekalipun ia berusaha menolaknya, namun mereka terus memburunya hingga berhasil menggaulinya. Setelah itu, ia menggigil dalam keadaan takut dan sedih. Celakanya, makhluk tersebut selalu datang tiap malam. Saat ia mencoba diruqyah, terjadilah suatu dialog. Si jin cabul mengklaim bahwa ia adalah suami wanita malang tersebut. Pengakuan itu jelas dusta. Lalu si jin pun dikasih nasihat tentang pelanggaran yang sering ia lakukan, dan juga disuruh untuk keluar dengan baik-baik. Namun si jin tetap berdalih, bahwa wanita itu adalah istrinya, dan jika ia keluar meninggalkannya, ia takut kalau wanita tersebut jatuh ke tangan orang lain. Mentok dengan nasihat yang halus, akhirnya si jin tersebut digertak dengan suara yang keras. Kau akan dibakar dengan izin Allah. Menakjubkan. Akhirnya ia takut juga. Namun ia minta tangguh 1 minggu, untuk memberi pengertian terhadap wanita malang tersebut. Jika wanita itu menolak saat didatangi, maka si jin akan keluar dan takkan mengganggu lagi. Dan jika si wanita itu tak menolaknya, maka si jin pun akan terus bertahan. Waktu seminggu sudah lewat, proses ruqyah pun kembali dilakukan. Dan si jin konsekuen bahwa ia siap meninggalkan wanita yang telah lama diperkosanya. Setelah itu, kehidupannya menjadi normal. Tak ada lagi malam-malam yang menakutkan. Biiznillah, 2 bulan setelah diruqyah, wanita tersebut telah kembali menikah, dan bisa merasakan nikmatnya sentuhan suami. Ikhwan dan akhwat fillah, kisah nyata di atas telah diceritakan Syekh Muhammad Es-Sayyim, seorang ulama Al-Azhar. Namun demikian, kisah tersebut persis dengan kisah pasienku yang akan kukisahkan. Pasienku ini seorang gadis berumur 42 tahun. Sekalipun begitu, parasnya sungguh masih terlihat cantik, tapi mengapa sudah setua itu ia masih sendirian? Menurut penjelasannya, itu bermula pada saat pacarnya sukses meraih gelar bergengsi di London. Dengan modal kesuksesannya itu, ia mengutarakan maksudnya untuk melamar dirinya. Bukan berarti tak mau menerima, namun karena si pasien merasa belum dewasa dan masih sekolah, ditolaknya lamaran tersebut dengan cara halus. Sang pacar tentu saja kecewa. Sekalipun begitu, ia tetap membujuknya. Akan tetapi bujukan-bujukannya tetap tak menuaikan hasil. Hingga suatu waktu, saat bujukannya kembali ditolak, kesabarannya pun jebol. Dengan wajah memerah karena amarah, keluarlah sumpah serapah dan ancaman akan membikin dirinya susah. Dan plak, ia pun menamparkan pipi mulusnya. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut tadi, perusahaan dealer ayahnya tiba-tiba sepi, kemudian hancur. Di lain pihak, sudah puluhan lelaki yang datang padanya, tapi selalu memutuskan hubungan dengan alasan yang tak logis. Dan yang aneh lagi, kini ia sering merasakan bisikan-bisikan kotor, cabul dan kasar yang mengganggu dirinya. Hampir tiap malam ia mimpi senggama hingga orgasme. Semenjak sering mimpi itu, hilanglah hasrat dan ketertarikannya terhadap lelaki. Sihir penghalang jodoh, gumamku. Pada saat diruqyah, ternyata ia merasakan kelaminnya gatal dan linu. Selain itu, ia pun merasakan pundak dan kepala berat dan sakit. Namun sayangnya,
Sekalipun ia telah muntah berkali-kali, tapi si jin perasuknya tetap membisu dan tak mau untuk diajak dialog. Sudah 5 kali ia kurukia hingga gangguan yang kerap mengganggu dirinya pun akhirnya lenyap. Namun sayang aku tak bisa mengontrol perkembangannya, mengingat nomor WA-nya sudah tak aktif lagi. Dan ini telah menjadi kecenderungan rata-rata pasien, mereka hanya mau komunikasi saat butuh. Dan setelah merasa sembuh, lenyap tanpa kabar berita. Padahal pembinaan keilmuan pasca sembuh itu tak kalah pentingnya. Begitulah kisah ini kupaparkan tiada lain supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Sekalipun zaman ini disebut dengan zaman rasional, tapi nyatanya, tak sedikit orang, termasuk orang yang telah menimba pendidikan barat, tapi menggunakan cara-cara yang irasional saat menghadapi suatu persoalan. Telah menjadi takdir kita, bahwa setan jin dan kekasihnya yang bernama dukun adalah musuh bagi kita kaum yang beriman. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan taqarrub ilallah, hingga kita akan selalu mendapatkan perlindungannya. Wallahu alam, semoga bermanfaat.